Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Sebelum kita beraktivitas, ada baiknya kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjianku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ai mucak piakka dulu jalahu mutal akaruwian alai anggo asiasiku nasotupa musasyaku jala padan nihadamiyoku nasotupa humordit Ninna Jahuba Siasi. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini, firman Tuhan tidak akan berubah. Artinya bahwa firman dan perjanjian Tuhan dalam hidup orang percaya, Tuhan tidak pernah mengingkarinya. Sekalipun dalam hidup kita semuanya bisa berubah. Orang bisa berubah karena situasi. Orang bisa berubah karena ada goncangan. Orang bisa berubah karena ada ketidakpastian. Orang bisa berubah karena tidak bisa dipercayai. Tapi di sini kita melihat Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Di tengah segala pergumulan Tuhan menepati. Maka inilah janji Tuhan kepada umatnya. Maka dikatakan di sana, jika gunung dan bukit itu yang paling itu dikatakan di sana, kasih karunia Tuhan tidak akan pernah dikatakan di sini beranjak dan tidak pernah goyang. Itu adalah sebuah ketetapan kasih Tuhan tetap setia dan tidak berubah. Maka ada beberapa poin yang mau disampaikan oleh firman ini bagi kita. Yang pertama yang mau diingatkan bagi kita bahwa dunia bisa goyah, tetapi Tuhan tetap setia. Artinya di sini biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, itu melambangkan kekuatan dan kestabilan atau disebut dengan dunia ini yang akan bisa berubah. Baik ekonomi bisa runtuh, juga hubungan manusia bisa rusak, bahkan rencana juga bisa gagal. Namun semuanya itulah Tuhan berkata, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripadamu. Artinya kasih setia Tuhan tidak pernah goyah dan tidak pernah berubah. Dia setia selama-lamanya. Mazmur 46 ayat yang ketiga, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut dan kita tidak akan takut. Tujuannya pemazmur mau mengajak kita agar jangan pernah beralih dan juga memindahkan imannya. Yang kedua yang mau disampaikan bagi kita adalah kasih setia Tuhan lebih kuat dari apapun. Karena kasih setia Tuhan itu adalah kasih yang penuh dengan komitmen, tidak bersyarat dan tidak tergoyahkan. Tuhan tidak mencintai kita karena kita sempurna, tetapi Tuhan berkomitmen dan Tuhan mencintai kita di dalam kasih-Nya. Dunia bisa menolak kita, tetapi Tuhan tetap memeluk kita. Itu sebabnya dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Yang terakhir, saudaraku, adalah perjanjian Tuhan adalah membawa damai. Di mana perjanjian damai itu menunjukkan hubungan antara umatnya dengan Tuhannya, khususnya melalui Yesus Kristus.
Kita punya jaminan damai sejahtera bukan karena hidup kita tenang, tetapi karena Tuhan berdamai dengan kita lewat salib Kristus. Damai ini bukan bergantung pada situasi, tetapi pada janji Tuhan. Jangan menggantungkan hidup kita kepada hal-hal yang dunia, dan jangan menggantungkan hidupmu pada hal-hal yang bisa terguncang dan bisa berubah, dan hiduplah dalam damai yang sejati, bukan ketakutan, karena Tuhan membuka dirinya, Dia memberikan jaminan dan tidak pernah berubah. Sekalipun kita bisa goncang, tetapi kasih itu Tuhan tetap setia selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus ketika segala sesuatu yang ada di sekitar kami berubah. Tetapi ajarkan kami tetap berpegang pada janji-Mu, karena Tuhan tetap setia bagi kami. Amin.